Serangan drone Ukraina dalam operasi jaring laba-laba sukses menghantam jantung kekuatan udara strategis Rusia. Dua pesawat pengebom jarak jauh andalan Moskwa, Tu-22 dan Tu-95 mengalami kerusakan parah akibat serangan tersebut. Dengan taktik cerdas dan teknologi sederhana, Ukraina berhasil melumpuhkan simbol militer strategis Rusia hanya dalam semalam. Tapi, seberapa penting sebenarnya peran Tu-22 dan Tu-95 dalam kekuatan tempur Rusia? Simak selengkapnya dalam video berikut. Serangan Ukraina terhadap armada pengebom strategis Rusia terjadi pada malam menjelang negosiasi damai Minggu 1 Juni 2025. Serangan yang dinamai The Spider Web atau Operasi Jaring Laba-Laba oleh Dinas Keamanan Ukraina SBU tidak hanya merusak infrastruktur militer Rusia secara signifikan. Operasi tersebut juga mengguncang citra Rusia sebagai kekuatan militer global, khususnya sebagai negara dengan kapabilitas nuklir strategis yang tidak bisa disentuh. Menurut laporan Al Jazeera dan sumber resmi Ukraina, serangan ini melibatkan 117 drone First Person View atau FPV berbiaya rendah yang dikendalikan dari jarak jauh. Drone ini menyerang 4 lapangan udara strategis Rusia termasuk yang berada di Kutub Utara dan Siberia. Hingga Senin 2 Juni 2025, analis militer Washington Chris Begers mengonfirmasi serangan itu menghancurkan 8 Tu-95 dan 4 Tu-22M. Pesawat-pesawat ini merupakan sepertiga dari triad nuklir Moskwa yang terdiri dari rudal nuklir dan kapal perang pembawa rudal. Tu-95 dan Tu-22 diketahui secara khusus digunakan untuk meluncurkan rudal jelajah dan balistik dari wilayah udara Rusia untuk menghantam target di Ukraina. Oleh karena itu, serangan terhadap armada ini mengurangi kemampuan ofensif Rusia secara signifikan. Meski begitu, menurut mantan Wakil Kepala Staf Umum Ukraina, Legend Ihor Romanenko, serangan ini tidak secara langsung mengubah peta pertempuran di garis depan darat yang membentang sepanjang 1.200 km. Rusia belum secara resmi mengakui kerugian pesawatnya, namun menyebut serangan ini sebagai serangan teroris Ukraina. Diperkirakan kerugian yang ditimbulkan mencapai 7 miliar dolar AS atau sekitar 105 triliun rupiah. Beberapa analis memperkirakan Rusia akan melancarkan serangan balasan yang lebih besar terhadap infrastruktur sipil Ukraina, termasuk kemungkinan penggunaan rudal hipersonik seperti Oreshnik, rudal yang dilaporkan mampu melaju hingga 12.300 km per jam. Pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-22M, dikenal dengan kode NATO Backfire. Pesawat ini merupakan salah satu pesawat pengebom mematikan yang dikembangkan oleh Uni Soviet pada era Perang Dingin. Pesawat supersonik ini dirancang untuk melaksanakan misi pengeboman strategis jarak menengah hingga jauh, serta memiliki kemampuan khusus dalam operasi maritim, termasuk berburu kapal induk musuh. Keberadaan Tu-22M sempat menimbulkan kekhawatiran besar di pihak Barat karena kemampuannya menembus pertahanan udara nasional dan menghadirkan tantangan serius bagi sistem pertahanan armada laut. Hingga kini, sekitar 90 unit Tu-22M masih beroperasi di Angkatan Udara Rusia. Sementara sekitar 50 unit lainnya berada di bawah kendali Angkatan Laut Rusia. Melansir Air Force Technology, selain perannya dalam patroli maritim, Tu-22M telah aktif dalam operasi tempur dan pengintaian sejak Perang Afghanistan pada akhir 1980-an. Tu-22M dikembangkan oleh perusahaan pesawat Tupolev dengan penerbangan perdana prototipe pada Agustus 1969 dan mulai masuk layanan resmi pada tahun 1972. Pesawat ini menggabungkan desain badan dengan sayap sapuan variabel yang memungkinkan manuver dan efisiensi aerodinamis tinggi. Kokpit pesawat menampung 4 awak dengan kursi lontar yang dapat melontarkan peluru ke atas. Kokpit ini dilengkapi dengan panel khusus untuk pilot, navigator operator, dan komandan dengan akses melalui pintu-pintu tersendiri serta dilengkapi sistem kontrol iklim. Persenjataan Tu-22M sangat lengkap, termasuk rudal jarak jauh KH-22, rudal nuklir KH-15, rudal anti-radar KH-15P, dan bom konvensional FAB-250 serta FAB-1500.
Tiang sayap, badan pesawat dan rongga senjata internal memiliki kapasitas muatan senjata seberat 24.000 kg. Pesawat ini juga dipersenjatai dengan meriam ganda GSH-23 kaliber 23 mm yang ditempatkan di menara ekor yang dikendalikan dari jarak jauh. Sensor dan sistem radar canggih melengkapi Tu-22M seperti radar navigasi PNA-PNAD, sistem kendali tembakan Argon 2, serta perlengkapan penanggulangan elektronik untuk perlindungan defensif. Varian utama Tu-22M meliputi versi produksi awal Tu-22M0 dan Tu-22M1. Diikuti oleh versi Tu-22M2 yang dilengkapi dengan sayap diperpanjang dan desain ulang bodi pesawat. Versi terbaru Tu-22M3 mulai beroperasi pada awal 1980-an dan memiliki peningkatan signifikan dalam performa dan persenjataan. Tu-22M3 memiliki panjang 42,4 meter, lebar sayap maksimum 34,2 meter, serta tinggi 11,05 meter dengan berat kosong dan berat lepas landas maksimum pesawat masing-masing 53.500 kg dan 126.400 kg. Pesawat ini ditenagai oleh dua mesin turbofan Kuznetsov NK25 yang memberikan daya dorong maksimum 25.000 kg per mesin. Mesin ini memungkinkan kecepatan maksimum hingga 2.300 km per jam serta jangkauan operasional mencapai 7.000 km. Kemampuan pengisian bahan bakar di udaranya menambah efektivitas operasi jarak jauh. Selain keunggulan teknis dan persenjataan, Tu-22M juga dirancang untuk mendukung operasi dari landasan pacu yang kurang sempurna dengan sistem roda pendaratan khusus. Roda itu terdiri dari roda utama berjumlah 6 dalam susunan bogi dan roda hidung kembar yang dapat ditarik. Kecepatan jelajah pesawat mencapai 900 km per jam dengan kemampuan terbang pada ketinggian maksimum 14.000 meter. Selama bertugas, Tu-22M tidak hanya digunakan untuk serangan nuklir dan konvensional, tetapi juga misi anti kapal serta pengintaian maritim. Kemampuan ini membuktikan fleksibilitasnya sebagai pesawat tempur strategis dan maritim andalan Rusia. Pesawat pengebom strategis Tupolev Tu-95 dikenal dengan kode NATO Bear, merupakan salah satu simbol kekuatan udara Uni Soviet sejak dekade 1950-an dan masih dipertahankan oleh Rusia hingga kini. Pesawat ini awalnya dirancang sebagai penyerang strategis lamban. Tu-95 telah mengalami evolusi signifikan selama lebih dari 6 dekade. Evolusi itu termasuk modifikasi ekstensif yang memungkinkannya melaksanakan berbagai misi, mulai dari pengintaian jarak jauh, patroli maritim, hingga menampilkan kemampuan kehadiran nuklir yang memberikan efek deteren terhadap negara-negara barat. Meski secara desain Tu-95 cenderung rentan terhadap serangan pesawat pencegat barat modern, pesawat ini diperkirakan mampu meluncurkan rudal jelajah ke arah target NATO langsung dari wilayah udara Rusia. Pesawat ini juga dapat mengintai tanggapan strategis pihak lawan terhadap berbagai aksi militer. Menurut perusahaan kedirgantaraan dan pertahanan Rusia Tupolev, pesawat Tu-95MS yang merupakan varian modern dari Tu-95 dikembangkan sebagai pesawat pengangkut rudal jelajah strategis jarak jauh yang diluncurkan dari udara. Versi ini diproduksi massal mulai tahun 1981 dan menjadi bagian integral dari triad nuklir Rusia. Pesawat ini adalah monoplan sayap tengah dengan struktur logam utuh, dilengkapi dengan sayap panah dan sirip ekor tunggal yang memberikan efisiensi aerodinamis tinggi pada kecepatan tinggi. Keunggulan lainnya berasal dari rasio aspek sayap yang tinggi, sudut sapuan yang ideal, dan konfigurasi sayap dengan panel sepanjang rentangnya. Sistem penggeraknya terdiri dari 4 mesin turboprop NK12MP yang menggunakan baling-baling koaksial 4 bilah tipe AV60K, menjadikannya pesawat turboprop produksi tercepat di dunia. Sistem bahan bakar Tu-95MS ditanamkan di 8 tangki integral di sayap serta 3 tangki di bagian tengah dan bagian belakang pesawat. Pesawat ini dapat melakukan pengisian bahan bakar di udara melalui prop khusus. Meskipun desain awalnya berasal dari era 1950-an, varian-variannya telah dimodifikasi secara signifikan. Pada dekade 1970-an dan 1980-an, Tu-95KM dimodifikasi menjadi Tu-95K22 yang mengangkut rudal KH-22N.
Sementara itu, Tu-95RC yang dimodernisasi secara menyeluruh berkembang menjadi varian Tu-142, pesawat patroli anti kapal selam jarak jauh. Kemudian dari modifikasi Tu-142M, lahirlah Tu-95MS yang menjadi platform utama untuk rudal jelajah strategis. Hingga saat ini, sebanyak 58 unit dari sekitar 500 unit Tu-95 yang dibangun masih beroperasi di bawah Komando Angkatan Udara Rusia. Dalam rangka program modernisasi besar-besaran Angkatan Bersenjata Rusia, saat ini Tupolev sedang meningkatkan efektivitas operasional dan memperpanjang umur layanan Tu-95MS. Pesawat ini telah memecahkan lebih dari 60 rekor dunia, di antaranya untuk ketinggian terbang dengan dan tanpa beban, kecepatan pada jalur tertutup, serta daya tahan terbang non-stop yang dicapai oleh para pilot Angkatan Udara Uni Soviet pada tahun 1989. Serangan Ukraina terhadap armada pengebom strategis Rusia termasuk Tu-22 dan Tu-95 secara signifikan melemahkan kemampuan serangan jarak jauh Moskwa dan menurunkan citra kekuatan nuklir Rusia di mata dunia. Meskipun dampaknya tidak langsung mengubah jalannya pertempuran darat, serangan ini memperkuat posisi negosiasi Ukraina dan menunjukkan kemampuan inovatif Ukraina dalam menghadapi teknologi Rusia yang lebih canggih. Serangan ini juga menandai keberhasilan operasi militer Ukraina yang berdampak besar terhadap armada pengebom strategis Rusia, serta memberikan tekanan tambahan untuk mengakhiri konflik. Pantau terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.